Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin walladzi amara bil amanah wa naha 'anil khiyanah wa ja'ala iqamatal 'adl sababan lidawamin ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang paling tepat untuk dijadikan teladan oleh kita semua. Di antara keteladanan Rasulullah adalah bahwa Rasulullah adalah seorang yang sangat amanah, dan di antara sifat yang wajib bagi Rasulullah adalah sifat amanah tersebut. Oleh karena itu maka khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah, meninggalkan dan menjauhi larangan Allah, dan juga melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita menyaksikan banyak fenomena yang luar biasa mengenai amanah terhadap jabatan. Banyak mereka yang mendapatkan amanah jabatan, tetapi kemudian amanah itu tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah mereka misalnya yang paling hangat itu melaksanakan namanya korupsi, yang kadang-kadang kita bingung kok bisa mereka-mereka yang sudah mendapatkan pendapatan yang luar biasa tetapi masih sempat untuk melaksanakan korupsi, dan anehnya lagi hasil dari korupsinya itu bingung di mana menyimpannya, susah untuk digunakannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka judul khutbah kali ini adalah amanah jabatan, jalan menuju kemuliaan bukan sarana memperkaya diri. Amanatul mansab. Ada dua hal yang ingin disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama adalah al-amanah taklifun wa laysat tasyrifan. Bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, ini harus betul-betul ditanamkan di dalam diri kita bahwa amanah itu, jabatan itu adalah tanggung jawab, bukan sebuah kemuliaan. Oleh karena itu maka seorang muslim yang mendapatkan amanah
harusnya bukan bersyukur, tetapi justru kebalikannya bilangnya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Idza asabatuhum musibah qalu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan kalau seandainya umat Islam memiliki pemikiran demikian, tentu tidak akan terlalu banyak orang yang betul-betul menghalalkan segala cara untuk mendapatkan satu jabatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Kira-kira kalau tidak punya kompetensi itu, harusnya umat Islam itu adalah mereka yang paling malu jika ingin mendapatkan jabatan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka Al-Imam At-Tabari rahimahullah menyampaikan bahwa al-amanah tasmul kullamastu'mina alaihi al-insan min huquqillah wa huquqil ibad wa a'zamuha al-wilayat al-ammah. Amanah itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak Allah, hak-hak hamba, dan yang paling tinggi dari amanah itu adalah amanah jabatan. Faman khanaha faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Barang siapa mengkhianati jabatan yang diemban, maka sesungguhnya dia mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, dan mengkhianati orang-orang Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, al-'adlu fil wilayah azim, ibadah azimah wa zulmu fiha min a'zami asbabi fasadil umam wa zawalid dual. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, keadilan dalam kepemimpinan adalah ibadah yang sangat besar, maka butuh kompetensi, dan kezaliman di dalamnya adalah sebab terbesar pada kerusakan-kerusakan. Maka mereka akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Maka ulama tasawuf menyampaikan bahwa man ja'alal mansiba lillahi rafa'ahu Allah wa man ja'alahu li nafsihi wada'ahu Allah. Barang siapa yang menjadikan jabatan itu karena untuk beribadah kepada Allah, Allah akan tinggikan. Dan barang siapa yang menjadikan jabatan itu untuk dirinya, untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya, wada'ahu Allah, maka Allah akan menghinakannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka Imam Ghazali menjelaskan bahwa penyakit terbesar pemegang jabatan itu adalah hub ar-riyasah, cinta kepada kedudukan. Ketika hati dipenuhi cinta dunia, maka amanah akan berubah menjadi alat untuk mengumpulkan kekayaan dan pundi-pundi. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah Allah, maka sebaliknya ketika hati dipenuhi makrifat kepada Allah, maka jabatan akan jadi sarana untuk melayani umat, sarana untuk melayani masyarakat. Maka tepat sekali bagi seorang muslim seandainya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan satu jabatan, maka jabatan bukanlah suatu kemuliaan, jabatan adalah tanggung jawab. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang kedua dan yang terakhir adalah an-nazahah wal qanaah sabilul barakah. Integritas dan qanaah adalah jalan turunnya keberkahan. Jadi kalau mau berkah, maka dia harus punya integritas. Kalau mau berkah, dia harus memiliki sifat qanaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu
amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Maka kata para ulama, al-mal al-haram yamhaqul barakah. Harta yang haram itu akan menghancurkan keberkahan, akan menghilangkan keberkahan. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan bahwa nahallahu 'anir riswah. Allah melarang adanya riswah, menyogok, wa kulli wasilatin yuaddi ila akli amwalin nasi bil batil, dan segala cara yang digunakan oleh cara itu untuk memakan harta manusia dengan cara batil, termasuk korupsi. Fa innal malal haram, karena harta yang haram, wa in katsura fa huwa mamhuqul barakah, meskipun banyak apalagi sedikit dia yang akan menghancurkan keberkahan. Sari'uz zawal mujib li sukhtillah, akan cepat hilang dan akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang rahmati Allah, maka Al-Imam As-Sa'di pernah mengatakan bahwa silahul mujtama'at la yakunu bi kathratil qawanin faqat wa innama bi silahil qulub wa muraqabatillah fis sirri wal 'alan. Kebaikan suatu masyarakat tidaklah dicapai hanya dengan banyaknya aturan, hanya dengan banyaknya undang-undang, wa innama bisilahil qulub, tetapi karena baiknya hati masyarakat itu sendiri, mulai dari pemimpinnya sampai kepada rakyatnya, wa muraqabatillah, pengawasan dari Allah, fis sirri wal alani, ketika merasa senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh Abdul Qadir Jailani ini menarik seandainya menjadi pandangan hidup kita. Al-waliyu al-haqiqi la yafrah bil mansab wa innama yafrah idza waffaqahu Allah li khidmati ibadi. Wali Allah sejati itu tidak bergembira ketika mendapatkan jabatan, tetapi bergembira ketika diberi kesempatan melayani hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada satu ketika juga Ibnu Athaillah menyampaikan, man lam yashkurin ni'mah faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat, maka ia telah membuka pintu hilangnya nikmat tersebut. Oleh karena itu, maka syukur ketika seseorang punya jabatan sekecil apapun, dengan cara menggunakan nikmat itu untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan memberikan kenyamanan, pelayanan kepada masyarakat seluruhnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ingat, jabatan itu akan berakhir pasti. Nama akan dilupakan, kekuasaan akan berpindah. Namun yang pasti adalah bahwa catatan amal itu akan tetap ada. Idza sunta ahdan sanakar rahman wa asbaha dzikraka fil wara raihan. Bila engkau menjaga amanah, Allah yang Maha Pengasih akan menjagamu. Namamu akan harum di tengah manusia laksana bunga yang semerbak. Man khana amanatil ibad tawara wa man sonaha nalal jinan wa fakhara. Siapa yang mengkhianati amanat manusia, maka kehormatannya akan sirna. Siapa yang menjaganya dengan baik akan memperoleh surga dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amrana bimtisali ma'muratihi wa jitina bimanhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa ta'ala liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'i sahabatul qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidalatil islam bihidayatika wa rahmatika al-wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.